Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kali ini saya akan memaparkan terkait eksplorasi konsep modul 1.3 berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif yang mencakup kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Ibu Fasilitator Hebat, Ibu Niwayat Ekayanti, dan Ibu Ana Agung Kompi Rutmini selaku pengajar praktik. Kita mulai dari eksplorasi konsep inquiry apresiatif. Pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Setiap orang memberikan pandangan positif dalam mencapai keberhasilan. Visi adalah suatu harapan, cita-cita besar atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi yang ingin dicapai. Suatu lembaga jika tidak memiliki visi dan misi yang jelas, tentulah akan berdampak pada keadaan yang tidak terkontrol serta tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depan. Lalu, hal apa yang mencerahkan saya sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi pribadi saya itu? Sebagai seorang pendidik, saya mendapat pencerahan dan motivasi untuk terus mengembangkan diri dan berusaha menggerakkan orang lain untuk sama-sama bergerak dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana saya membayangkan penerapan inquiry apresiatif dalam konteks saya sehari-hari sebagai pendidik? Sebagai pendidik, saya dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini untuk menggali dan mengembangkan potensi setiap anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi pendekatan ini bisa menjadi metode untuk mencapai visi. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan baca, maka peran penting guru dalam mewujudkan merdeka belajar, pendidikan global, dan murid yang berprofil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, menjadikan lingkungan sekolah menjadi rumah kedua murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, mengadakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan merdeka belajar. Yang keempat, mengadakan kegiatan sekolah melibatkan guru, murid, dan orang tua. Yang selanjutnya menumbuhkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir mengembangkan potensi murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Tempat utama dalam pendekatan inquiry apresiatif adalah bagja. Bagja adalah bahasa Sunda yang artinya bahagia. Bagja dalam tahapan inquiry adalah singkatan dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Yang pertama adalah B. Buat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyuntikan kekuatan aset, potensi, atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa, biasanya hanya satu atau dua saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggali atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Untuk yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif,
Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi unsur. Yang ketiga adalah gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat termasuk mengelola konflik resiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah tadi tentunya pemaparan saya terkait eksplorasi konsep modul 1.3 berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia untuk kita semua.